Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana, asal daerah dari Sidrap. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif serta model pembelajaran kontekstual. Dalam hal ini konsep dasar komponen, prinsip, dan skenario pembelajaran. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara membuat kelompok kecil dengan anggota heterogen. Peserta didik diminta untuk belajar dan bekerja secara kolaboratif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam kelompok kecil dengan masing-masing anggota bertanggung jawab pada aktivitas belajarnya. Adapun dua komponen yang ada dalam pembelajaran kooperatif, yang pertama adalah kooperatif test atau tugas kerjasama, dan yang kedua adalah kooperatif insentif struktur atau struktur insentif kerjasama. Dalam pembelajaran kooperatif akan lebih efektif digunakan apabila guru menekankan pentingnya usaha bersama di samping usaha secara individual. Yang kedua, guru menghendaki pemerataan perolehan hasil belajar. Yang ketiga, guru ingin menanamkan tutor sebaya atau belajar melalui teman sendiri. Yang keempat, guru menghendaki adanya pemerataan partisipasi aktif siswa. Dan yang kelima adalah guru menghendaki kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan. Adapun elemen dalam pembelajaran kooperatif, yang pertama adalah saling ketergantungan positif. Yang kedua, interaksi tatap muka, dan yang ketiga adalah akuntabilitas individual. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran kooperatif, yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan motivasi kepada siswa. Yang kedua, menyampaikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Yang kelima, mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa. Adapun manfaat pembelajaran kooperatif ini, yang pertama adalah menimbulkan saling ketergantungan positif antar anggota kelompok. Yang kedua, membangun kebersamaan di antara anggota kelompok disertai dengan ikatan emosional yang lebih erat. Yang ketiga, sikap empatik dan simpatik di antara para siswa dapat timbul. Yang keempat, tumbuhnya masing-masing anggota pribadi masing-masing, pertanggungjawaban dari masing-masing anggota. Dan yang kelima adalah terjalin hubungan yang harmonis dan kondusif dalam kelas. Adapun tujuan belajar daripada kooperatif, model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama adalah hasil belajar akademi. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman. Yang ketiga, keterampilan sosial siswa. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Collaborative learning adalah situasi dan kondisi pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain. Collaborative learning ini adalah metode belajar yang menitik beratkan pada kerjasama antar peserta didik yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Collaborative learning dilakukan dalam kelompok seperti halnya dalam pembelajaran kooperatif dan kompetitif, tetapi tidak diarahkan untuk berkompetisi dan tidak diarahkan hanya pada satu kesepakatan tertentu. Tujuan pembelajaran kolaboratif yang pertama adalah memperluas perspektif wacana peserta didik. Yang kedua,
mengelola perbedaan dan konflik karena proses belajar berpikir divergen. Yang ketiga, membangun kerjasama toleransi. Yang keempat, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, belajar mengemukakan pendapat. Manfaat dari pembelajaran kolaboratif antara lain: yang pertama, mengembangkan daya nalar siswa. Yang kedua, kesediaan berbagi pengetahuan, pengalaman dengan orang lain. Yang ketiga, memupuk rasa tenggang rasa, empati, simpati, dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, melalui proses sharing. Selanjutnya, sifat pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, berbagi pengetahuan atau pengalaman di antara tenaga pendidik dengan peserta didik ataukah antar peserta didik. Yang kedua, berbagi otoritas di antara tenaga pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, tenaga pendidik sebagai fasilitator dan mediator. Yang keempat, wawasan peserta didik diperkaya dengan cara berdiskusi secara bebas dan saling menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, meningkatkan mutu berpikir secara kritis, dalam hal ini analisis, sintesis, dan evaluatif. Selanjutnya, seluruh anggota kelompok harus bersikap saling membutuhkan secara positif. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran bersifat divergen. Sesuai dengan sifatnya, pembelajaran kolaboratif dilaksanakan dengan tujuan membantu siswa agar lebih lancar dalam proses belajarnya dan meningkatkan kerjasama antar peserta didik dalam memikirkan dan memahami materi pelajaran tertentu, saling memberi dan saling mengukuhkan dalam kebaikan melalui kolaborasi pada keadaan tertentu. Adapun strategi pembelajaran dalam model pembelajaran kooperatif, yang pertama adalah sikap kooperatif, yang kedua tim ahli, yang ketiga tim siswa kelompok berprestasi, dan yang keempat kartu kata. Yang kelima, struktur pembelajaran kooperatif. 6. Kooperatif terpadu membaca dan menulis. 7. Permainan pertandingan kelompok. 8. Role play atau permainan perang. Adapun prosedur kegiatan pembelajaran kolaboratif, yang pertama adalah tenaga pendidik menjelaskan topik yang akan dipelajari. Yang kedua, tenaga pendidik membagi kelas menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Yang ketiga, tenaga pendidik membagikan lembar kasus yang terkait dengan topik yang dipelajari. Dan yang keempat, tenaga pendidik meminta masing-masing peserta didik membaca kasus atau skenario tadi yang telah dibagikan dan mengerjakan tugas yang terkait dengan persepsi dan solusi terhadap kasus. Yang kelima, tenaga pendidik meminta para peserta didik mendiskusikan hasil pekerjaannya dalam kelompok kecil masing-masing. 6. Tenaga pendidik meminta masing-masing kelompok kecil mendiskusikan kesepakatan kelompok. Dan yang terakhir, tenaga pendidik meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka serta memberikan tanggapannya. Model pembelajaran yang ketiga adalah contextual teaching learning. Contextual teaching learning atau CTL merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Adapun tentang CTL ini, yang pertama adalah belajar dengan mengaitkan materi dengan situasi nyata. Yang kedua,
Proses belajar alamiah dengan cara siswa bekerja dan mengalami materi. Yang ketiga, pembelajaran yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dengan contextual teaching learning? Yang pertama, pengetahuan harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. Yang kedua, menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam belajar maupun pengalaman belajar. Dan yang ketiga adalah siswa harus tahu makna belajar dan mampu menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik contextual teaching learning. Yang pertama adalah harus ada kerjasama. Dan model selanjutnya yang kedua, model pembelajaran itu harus menyenangkan. Yang ketiga, ada motivasi dalam belajar. Yang keempat, pembelajarannya terintegrasi. Yang kelima, menggunakan berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah siswa aktif. Terakhir, 7 asas pembelajaran dalam contextual teaching learning. Yang pertama adalah konstruktivisme, yang mana di sini pembangunan pengetahuan melalui pengalaman. Yang kedua, inquiry, artinya belajar dengan cara penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga, questioning atau kegiatan bertanya untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang keempat, learning community atau hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Yang keenam, modeling atau pembelajaran melalui peragaan. Dan yang terakhir adalah reflection atau mengurutkan kembali pengalaman yang telah dilalui. Baiklah, pada kesempatan ini hanya itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya buat pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, pribadi saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.